بسم الله الرحمن الرحيم. Sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan Allah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Hari Besar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj tahun 14 Hijriah tahun 2012 dan Masehi. Saudara juga tidak lupa marilah kita sampaikan kemuliaan Allah dan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolat kepadanya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita jalani ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mendengarkan dan Allah, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak dan kita, yaitu Anda Muhammad Gilang. Untuk Anda Muhammad Gilang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syadallah la ilaha illallah, syadallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kepada Allah. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan putra kita Ustaz Faidi Eswa, yang kami hormati orang tua kami Pak Imam Sural Mustafa Marwa, serta ketua dan pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang demikianlah sambutan dari Ibu Camat kita, yaitu Ibu Hajah Yeni Aminati, dan alhamdulillah terima kasih atas bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh Ibu Camat untuk organisasi. Semoga apa yang disebutkan nanti menjadi amal ibadah buat Ibu dan menjadi berkah buat kita. Amin amin. Baiklah, selanjutnya sampailah kita pada acara puncak, yaitu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh al-mukarram kita Bapak Ustaz Medi Esos. Baiklah, untuk pada kita sama-sama mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa karena AC-nya terlalu sejuk atau kipas anginnya tak putar sehingga agak kurang semangat kita ucap kepala salam.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي. Ini permintaan yang terbaik yang kita mau. Boleh kita minta kepada Allah. Kita sering bilang husnul khotimah. Salah satu di antara husnul khotimah adalah meninggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain saya melihat dikirim juga, ya mohon maaf, pendetanya sama jamaahnya kabur dari gerejanya. Berbeda sekali. Kenapa? Karena janji Allah, orang yang berada di rumah Allah itu Allah kasih nazalat alaihi sakinah. Allah akan memberikan kepada mereka ketenangan. Subhanallah. Ini paling minimal. Belum lagi kalau kita keluar dari rumah, niat datang ke surau, niat datang ke masjid, mendatangi peringatan Isra dan Mi'raj, yang di dalam Isra dan Mi'raj ini adalah pengajian, adalah tausiah, mendengarkan ilmu agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kemudian Nabi bersabda, "Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dia dinilai berjihad fi sabilillah sampai dia balik pulang ke rumah. Subhanallah. Sekarang kita mau belajar. Yang kita sampaikan Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Yang kita sampaikan adalah hadis Nabi SAW. Ini adalah ilmu. Dan ilmu yang sesungguhnya adalah ini. Ulama kita mengatakan ilmu yang sesungguhnya itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah bersyukur kepada Allah kita ada di majelis ini, majelis ilmu ini dalam rangka untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap pelangkahan kita menuju rumah Allah ini dicatat sebagai kebaikan yang akan kita nikmati nanti di hari akhir. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat indah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini tentu sudah setiap tahun kita laksanakan. Alhamdulillah, saya tadi malam ngisi di Karangrejo, kemarin malam ngisinya di daerah Uban, mana itu Sri Kuala Lumpur ya. Kemarin tadi pagi ngisi di pesantren, malam ngisi di sini. Tadi malam saja kata Pak Lurah Pinang Kencana itu di kelurahan beliau ada 7 masjid bersurau yang mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah corona lewat. Kalau tahun-tahunnya lalu susah kita mengadakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah. Maka kita coba mengulang-ulang kaji, walaupun ini sudah sering kita ikutin. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik-baik yang kita bisa bawa pulang. Tentu kita akan coba menggali apa yang terkandung hikmah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat pertama. Ini menyangkut peristiwa Isra, perjalanan di malam hari yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjalanan ini masih di sekitaran bumi. Kemudian perjalanan dari bumi menembus 7 petala langit sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan Mi'raj. Tentu harus ada dalil
yang menjadi pegangan patokan untuk menceritakan kisah ini. Karena kalau dipakaikan akal, orang akan mengatakan Muhammad majnun, Muhammad gila. Oke, peristiwa Isra direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada Muhammad, kepada dia sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian untuk menjelaskan dan merekam peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Mi'raj itu artinya tangga, anak tangga naik. Anak tangga naik. Itu direkam dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indahu jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat rupa aslinya malaikat Jibril di waktu yang lainnya. Di mana dia melihatnya? Di Sidratul Muntaha. Di sampingnya ada surga Jannatul Ma'wa. Para jamaah, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba sedikit mengupas peristiwa ini. Saya yakin tidak akan sampai habis. Tapi saya coba untuk menggambarkan, menjelaskan sedikit perjalanan. Kalau di kampung saya di Gorontalo, kampung bapak saya itu orang Sulawesi, itu satu malam setelah acara seperti ini acara resminya seperti ini, jam 10 sampai jam 8 pagi itu orang-orang tua membaca kitab tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa Gorontalo. Dan itu banyak masjid-masjid, ya, tulisannya tulisan Arab Melayu, tetapi bacaannya bacaan bahasa daerah. Makanya saya salut sama ulama-ulama dahulu, tulisannya tulisan Arab, tapi bacaannya bacaan Melayu atau bacaan seperti daerah saya, bacaan Gorontalo. Makanya saya tanya sama kakek saya, bagaimana caranya bisa membaca tulisan Arab tapi bahasanya Gorontalo? Oh, dia jelaskan sama saya, oh begini, Masya Allah, salut saya. Jadi memang kalau mau bicara masalah Isra Mi'raj tidak cukup dalam hanya 1 atau 2 jam, ya, karena terlalu banyak hikmah-hikmah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang mau diceritakan. Baik, walaupun tidak semua bisa kita cerita, dalam kesempatan yang baik berbahagia ini kita coba ulas sedikit. Kita mulai dari membahas perjalanan Isra dan Mi'raj ini dari tinjauan ayat Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Allah membuka ayat ini dengan mengucapkan subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa Allah membuka dengan kalimat maha suci? Karena peristiwa ini tidak bisa diterima oleh akal manusia. Maka yang bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj ini hanya qalbu saja. Di mana dalam qalbu itu ada iman,
Oleh sebab itu ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, manusia terbelah menjadi 3 kelompok. Yang pertama beriman atas perjalanan Isra Mi'raj ini. Yang kedua, orang yang tidak percaya sama sekali. Yang ketiga, golput. Percaya tak percaya iyalah. Ya. Yang percaya diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka jadi gelari As-Siddiq, mempercayai, meyakini apa saja yang datang dari Muhammad, saya percaya itu terjadi. Bahkan sampai kalangan tafsir pun, kalangan ulama pun terpecah menjadi 2. Apa pasalnya? Ada yang mengatakan perjalanan Nabi ini hanya ruh saja. Ada ulama yang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj ini jasad sama ruh sekalian. Kalau hanya ruh sekalian itu namanya mimpi, ya kan? Dan jumhur ulama sepakat bahwa perjalanan Nabi SAW ini adalah abdihi, yang dimaksud di situ perjalanan jasmani sekalian rohani. Jadi ceritanya begini. Ini memang susah masuk akal peristiwa ini, Bu, Bapak. Nabi SAW dalam perjalanan tersebut mengendarai apa namanya? Buraq. Buraq itu dalam bahasa Arab artinya kilat. Kilat, kata Nabi, kalau saya melihat jauh ke depan, buraq itu langsung melesat cepat sampailah di tempat yang dituju. Ini buraq kecepatannya luar biasa sekali. Maka kalau kita pakai akal untuk mencerna peristiwa ini, susah juga diterima. Kenapa? Contoh ini. Kalau kita naik motor nih, dengan kecepatan 80 km per jam, nggak pakai helm, apa yang terjadi? Ditangkap polisi, Pak Ustaz. Maksudnya, mata kita macam mana kira-kira melihat itu? Susah, karena banyak debu yang masuk nanti di mata. Satu, makanya Pak polisi suruh pakai helm untuk melindungi kepala sekaligus melindungi mata. Oke. Kalau 200 atau 120 km per jam nggak pakai helm, 80 km per jam saja kita tidak menggunakan helm, terasa sekali kita menabrak angin dan menghantam debu. Bagaimana kalau 100 km per jam naik lagi 120 km per jam, seperti iklannya Komeng. Nah, kita pernah nonton iklannya Komeng kan? Ya, motor apa itu? Dulu. Motor apa? Jupiter ya? Jupiter, mati di depan. Itu dia, saking lebaynya iklan tersebut, motornya laju sekali. Saking majunya, sampai dia melewati jembatannya roboh. Kan? Bajunya sobek-sobek, robek-robek bajunya, bibirnya yang dolor tambah dolor. Itu si Komeng gitu. Ini pakai helm pula dia. Masya Allah. Demikian juga kalau kita naik mobil, apalagi kalau kita naik pesawat. Dengan kecepatan sekian, dia mesti ada kaca depan, ya kan? Supaya penglihatannya itu tidak terganggu. Kapan terganggu? Pasti oleh setir. Jatuhlah dia. Maka perlu untuk ada kaca depan agar bisa melihat di depannya apa. Maka teman saya ngobrol dengan saya, Ustaz, Nabi itu pakai helm tak zaman dulu itu? Macam mana pakai helm?
Jangankan helm, bertanya zaman dulu. Yang ada hanya kuda, yang ada hanya onta. Cerita helm apa lagi? Tidak mungkin ada. Nah ini tidak bisa diterima dengan akal. Dengan kecepatan kilat seperti itu menembus awan. Jadi secara zahir saja sulit untuk diterima dengan akal perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi Allah kunci pikiran orang. Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya apa? Jangankan memperjalankan manusia yang tidak berat seperti Muhammad, memperjalankan matahari muncul di timur tenggelam ke barat mudah bagi Allah. Ini yang berbicara kemudian adalah iman. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau tidak mau mesti menerima dengan penuh keyakinan bahwa peristiwa ini benar adanya dan dikuatkan oleh Allah, tertuang di dalam Al-Quran yang tidak akan lekang sampai hari kiamat. Siapa yang tidak percaya Al-Quran, tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj, berarti dia tidak percaya Al-Quran. Kalau dia tidak percaya Al-Quran, maka perlu dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Quran, kepada kitab-kitab Allah adalah bagian daripada rukun di dalam agama kita. Sudah selesai kita membahas masalah spektakulernya perjalanan ini. Malam-malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar di Ka'bah, di Ka'bah. Kemudian sekonyong-konyong datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail. Malaikat Mikail membawa bejana dari emas, isinya air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril karena diperintah oleh Allah, ya Jibril, turun engkau ke bawah, undang bawa kekasihku Muhammad menghadap kepadaku. Maka kemudian Jibril datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril ya Mikail. Ada apa kerangan datang kalian berdua kepada saya? Saya diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada engkau karena engkau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita pergi menghadap kepada Allah, izinkan kami untuk membersihkan hatimu. Maka Nabi dibalingkan, diletakkan di paha malaikat Jibril, kemudian dibedah dadanya. Jangan-jangan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam pembedahan Nabi SAW menjadi cikal bakal ilmu medis sekarang ini adanya operasi. Dibedah dadanya, dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Dikeluarkan kalbu Nabi, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam bejana terbuat dari emas tadi, dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa? Karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibrah. Kalau kita nak mau menghadap kepada Allah, selain membersihkan zahir kita lewat wudu, bersihkanlah hati kita juga. Apalagi ini mau masuk Ramadan. Kiat untuk bisa khusyuk dalam sholat, selain membersihkan zahir, bersihkan kalbu kita dari segala kotoran-kotoran hati, hasadnya, irinya, dengkinya, sombongnya, macam-macam. Ya, setelah dibersihkan, kemudian dipersilahkan malaikat Jibril yang menjadi sopirnya, yang memegang tali kekang, naik. Kemudian malaikat Jibril, di belakang Nabi ada malaikat Mikail. Terbang melesat, sekali pandangan mata sudah sampai. Begitu kemudian melihat daerah Tayyib, kemudian kata malaikat Jibril, kita turun di sini ya Muhammad. Antum sholat 2 rakaat di sini. Maka itulah kemudian Nabi sholat 2 rakaat, jadilah kota Madinah tempat beliau hijrah di kemudian hari. Setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, beliau melanjutkan perjalanan. Sampailah di kota Madian, di mana di sana
tempat ada satu pokok pohon. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Kata Jibril, kita turun. Engkau yang Muhammad sholatlah 2 rakaat di sini. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dilanjutkan perjalanan kembali sampai kemudian di satu bukit, turun kembali. Buat bersama dengan Nabi Muhammad diperintah oleh malaikat Jibril, sholatlah engkau di sini ya Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, ini tempat apa? Ya Jibril, ini adalah bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah sholat 2 rakaat di sana, lanjutkan lagi perjalanan Rasulullah sampai ke Palestina. Tiba di Baitul Lahmi. Kalau orang Kristen mengatakan Bethlehem. Coba? Boleh sebentar. Sampai kemudian di Baitul Lahmi. Kalau orang Kristen mengatakan Bethlehem. Baitul Lahmi itu tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan bila Isa dilahirkan di Baitul Lahmi. Apa arti Baitul Lahmi? Arti Baitul Lahmi itu adalah rumah penyembelihan. Ya, di situ beliau lahir. Masya Allah. Nabi melihat, diperlihatkan, kemudian berjalan sampai di Kuil Sulaiman. Nabi menambatkan dia punya bulat, dan Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di situ, dan kemudian semua para nabi turun sholat di Masjidil Aqsa. Turun semuanya para nabi, turun semuanya para rasul, berbaris di belakang Nabi, berbaris di belakang Nabi bersama-sama dengan Nabi, dan kemudian mereka mempersilahkan Rasulullah SAW untuk memimpin sholat sunnah 2 rakaat. Ini menandakan, ya, menandakan satu simbol bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Baik para jamaah sekalian rahmati Allah, di dalam ayat itu disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi, kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Apa saja yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Waktu Isra ada 4 yang diperlihatkan kepada Nabi. Nanti anak-anak setelah acara ini akan Ustaz tanya. Yang bisa jawab nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya disiapkan oleh panitia. Kalau kurang ditambah sama Ibu Camat sama Pak Yendi. Biar budak-budak ini semangat. Dan kalau masih kurang, soalannya masih kurang, tak bisa dijawab, kita lemparkan sama ibu-ibu. Ibu-ibu yang bisa menjawab juga disiapkan hadiahnya oleh panitia berupa door prize. Saya tidak tahu apakah kipas angin, ataukah kulkas, ataukah motor atau Honda. Kuncinya ada, sama Pak Iwan kuncinya. Ya, anak-anak ya, diperhatikan. Mudah-mudahan soalnya tak susah, mudah-mudahan bisa dijawab. Ya. Apa saja yang dilihat oleh Nabi dalam perjalanan Isra? Ini baru Isra ya, baru perjalanan di bumi. Yang pertama yang disaksikan oleh baginda Rasulullah adalah ada orang yang dia menanam, langsung tumbuh tanaman, kemudian berbuah, buahnya diambil. Setelah buahnya habis, tumbuh lagi tanaman, begitu seterusnya. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini siapa? Aneh kelihatannya. Barusan dia nanam, terus tumbuh, berbuah, dan diambil hasilnya.
Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang semasa ketika hidup di dunia rajin bersedekah, rajin berinfak. Jadi orang-orang yang suka bersedekah, berinfak, menyisihkan hartanya. Harta itu bukan punya kita juga sih sebenarnya. Harta itu milik Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kita ini susah sekali berinfak dan bersedekah? Karena kita meyakini itu milik kita. Padahal tidak, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ajarkan supaya kita ikhlas bersedekah. Supaya kita ikhlas ya. Ini hartamu ya Allah. Ini uang ini milikmu ya Allah. Saya kembalikan kepadamu. Nggak ada lagi rasa dalam hati. Ikhlas. Ini milikmu ya Allah. Saya kembalikan kepada. Ustaz, susah kalau langsung 10 juta kita mau berinfak bersedekah. Mulailah dari 1.000. Mulailah dari 1.000. Ketemu sama orang kasih 1.000 atau setiap hari 1.000, dilatih. Setiap hari 1.000, setiap hari 1.000, setiap hari 1.000. Ya. Udah 1 bulan berhasil 1.000 ini. Naikkan 2.000, 2.000. Nggak ada yang menghina kita berinfak 1.000. Tidak ada. Tapi kalau bisa setiap hari kita bersedekah. Karena dengan sedekah Allah akan lapangkan juga rezeki kita. Apa dalilnya? Anfik alaika. Berinfaklah kamu, Allah akan berinfak kepadamu. Enak sekali itu hadis. Kalau ayatnya sangat kuat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu tanaman, satu bibit tanaman, kemudian tumbuh pokok pohon. Di pokok pohon itu ada tumbuh 7 tangkai. Di setiap 7 tangkai itu ada tumbuh 100 buah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa-siapa saja sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Tadi disebutkan masih mau butuh ini, mau butuh itu, ini surau kita. Sebentar lagi Ramadan, mau buka bersama, berlomba-lomba. Tidak bisa 3 kue, 1 jadilah. 1 jadilah. Kata Nabi SAW, peliharalah dirimu dari neraka walaupun kamu bersedekah hanya dengan sepenggal kurma. Dan ini fadilatnya orang yang ditengok sama Nabi yang suka bersedekah. Yang kedua, ketika jalan lagi dalam perjalanan Isra itu, beliau diperlihatkan ada orang yang ambil batu, kepalanya dipecahin dengan batu itu. Dan begitu dipecahin kepalanya dengan batu, kepalanya terburai. Kemudian setelah terburai, jadi lagi kepalanya utuh, dipecahkan lagi batu. Ini pemandangan yang aneh. Nabi melihatnya ini aneh. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, itu orang itu siapa? Kenapa kemudian batu itu dipecahkan ke kepalanya? Dan setiap kepalanya bagus kembali, dipecahkan lagi kepalanya dengan batu tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, itu adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat yang diwajibkan Allah kepada mereka. Ayo, dijaga sholatnya ya. Karena ini azab Allah yang Allah kasih nanti bagi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib. Pecahin kepalanya utuh jadi lagi. Subhanallah.
Ya. Kemudian perjalanan selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tiba-tiba beliau melewati satu tempat yang sangat harum sekali. Tempat itu sangat harum. Ketika mencium aroma harum yang luar biasa, baginda Rasulullah SAW terkejut. Dia bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini harum dari mana datangnya? Saya tidak pernah mencium aroma yang sangat harum seperti ini." Karena Nabi itu menyukai dua, menyukai harum-haruman dan sayang kepada wanita. Nabi itu punya sifat yang baik dan senang dengan harum-haruman, kemudian kepada istri-istrinya maksudnya. Dia cinta kepada istri-istrinya. Maka kalau kita pakai harum-haruman ke masjid, insya Allah ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah mendengarkan pertanyaan Rasulullah, Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Wahai Jibril, kita melewati kuburannya Masyitah." Kuburannya siapa? Masyitah. Masyitah punya kuburan sangat harum sekali. Masyitah ini, Bapak Ibu, bukanlah nama sebenarnya. Masyitah ini adalah panggilan. Masyitah itu diambil dari kata bahasa Arab nustun, artinya sisir. Masyitah artinya tukang sisir. Jadi Masyitah ini adalah tukang sisir di zaman Fir'aun. Tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Ketika lagi menyisir rambut anaknya Fir'aun, jatuh dia punya sisir. Kemudian dia mengucap astagfirullah, Allahu Akbar. Ditanya sama anaknya, "Kamu nyebut siapa? Nyebut apa tadi?" "Astagfirullah, Allah Akbar." "Itu siapa?" "Siapa itu Allah?" Dijelaskan masalah Masyitah. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Apakah ada Tuhan selain ayah saya? Kata Masyitah ada. Siapa? Allah yang menciptakan saya, menciptakan engkau, menciptakan bapakmu, menciptakan alam semesta ini. Kalau begitu engkau akan saya laporkan kepada ayah saya. Silakan. Maka kemudian dilaporkanlah Masyitah tadi kepada Fir'aun, dan kemudian ditanya sama Fir'aun, "Wahai Masyitah, apakah memang benar bahwa kamu punya Tuhan selain aku?" Kata Masyitah, "Iya." "Siapa Tuhanmu?" "Allah." "Siapa itu Allah?" Dijelaskanlah, diterangkan dengan penuh keyakinan. "Kalau begitu, saya minta kamu berpaling daripada Tuhanmu." "Tidak. La ilaha illallah." Ada Tuhan selain Allah. Engkau bukan Tuhan. Engkau manusia sama saja dengan saya. Kalau begitu, kamu akan saya siksa. Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Letakkan di atas kayu bakar itu bejana. Kalau bahasa kita pinggan ya. Masukkan ke dalamnya gorengan, minyak goreng, dan bawa dia dan kemudian keluarganya. Dibawalah dia, suaminya, anaknya yang dua laki-laki, kemudian anak bayinya yang masih kecil. Diletakkan mereka berempat ini di pinggir daripada kuali yang besar. Kata Fir'aun, "Engkau apakah masih mempercayai Allah dan berpaling dari aku sebagai Tuhanmu?" Kata Masyitah, "La ilaha illallah." Kalau engkau masih dengan keyakinan bingung, maka kamu saksikan, masukkan suaminya ke dalam bejana, dilemparkanlah suaminya masuk ke dalam bejana itu, dan seketika mati. Kalau sudah masuk di gorengan, kira-kira gimana ya? Ikan lele aja, kalau orang menggoreng lele yang masih hidup-hidup seperti apa kira-kira itu? Menggelepar dia. Ya, setelah itu para jamaah sekalian, ditanya kembali
masih tetap dengan keyakinannya, maka dilemparkanlah dia punya anak yang tua laki-laki. Yang ketiga, tinggal dia sama anak bayinya. Ditanyakan kepada Masyito, apakah engkau masih yakin kepada Allah, tidak beriman kepadaku, menjadikan aku ini sebagai Tuhanmu? Maka kemudian kata Masyito, la ilaha illallah. Tapi sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah itu, dia masih sempat melihat anaknya. Dia sempat tengok anaknya yang bayi tersebut ada sedikit ragu-ragu dia. Ya, mau nyemplung ke dalam kuali itu ataukah mengimani Fir'aun. Tapi tiba-tiba anak bayi tersebut mengucapkan kalam, ya ummi la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai ibu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jempollah Masyito tadi setelah mendengarkan anak bayi dia bisa berbicara. Di antara bayi yang bisa berbicara ini ada 3. Bayinya Masyito, bayinya Jurais, kemudian bayinya Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Maka para jamaah sekalian dimuliakan Allah, teguhkan pendirian kita kepada Allah. Mudah-mudahan kuburan kita juga akan harum seperti mana Masyito. Setelah itu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melanjutkan perjalanan Mi'raj, bisa singkat saja, menembus 7 petala langit, berjumpa dengan para nabi dan sampai di Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini para jamaah sekalian, itu adalah pokok pohon yang besar. Sidr artinya daun pohon bidara kalau kita bahasa Indonesia. Kemudian Muntaha itu adalah penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon penghabisan. Itu batas. Tidak boleh lagi ada yang bisa makhluk Allah yang naik ke atasnya. Itu batas akhir. Ya. Bahkan malaikat Jibril, ini malaikat Jibril disebutkan dalam ayat, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Bentuknya yang asli sangat indah malaikat Jibril, dan diceritakan oleh Rasulullah memiliki 6 sayap. Setiap dia mengepakkan sayapnya, maka keluarlah dari kepakan sayapnya itu cahaya-cahaya dari zamrud, dari yakut yang sungguh indah sekali. Karena malaikat Jibril diciptakan dari cahaya. Maka kalau dia mengepakkan sayapnya, dan keluar cahaya. Ketika mengepakkan sayapnya, maka pohon bidara, pohon muntaha tadi, pohon penghabisan tadi menjadi indah, semakin indah dengan cahaya. Malaikat Jibril punya sayap yang mengeluarkan cahaya tadi. Kagumlah Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Kata malaikat Jibril, saya hanya bisa mengantar engkau sampai di sini ya Muhammad. Karena ini batas kehidupan, batas orang, batas makhluk Allah naik kepada Allah sampai di sini. Kapan saya naik, saya akan lebur. Karena Allah menghijabkan dirinya dengan 300 cahaya dinding. Kalau datang ke situ malaikat Jibril, maka malaikat Jibril akan musnah. Saya hanya bisa mengantar engkau sampai di sini ya Rasulullah. Kemudian Nabi melihat keindahan itu dan menghormati Allah dengan penuh penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk 50 kali sehari semalam melaksanakan ibadah sholat. Waduh, ini 50 kali sehari semalam. Kalau kita bagi 24 bagi 50 kali sehari semalam, kira-kira berapa saat kita bisa santai? 50 kali sehari semalam
Berapa saat kita bisa nyantai? Baru lalu semen sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Baru masang batu bata sedikit rumah kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil lagi sholat. Apalagi baru mulai cabai buat lontong pecel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan awak ini bisa bekerja? Ya, susah mau bekerja, susah mengadakan aktivitas. 50 kali sehari semalam. Maka kemudian Nabi turun dengan riang gembira, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, engkau dapat oleh apa dari Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, aku memperoleh perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, balik minta keringanan sama Allah. 30, 40, 30, 20, 10 bolak-balik sampai tinggal 5 kali sehari semalam. Itu pun minta lagi Nabi Musa, balik kembali minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah. Saya malu bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan kepadanya. Kemudian sepanjang bolong terdengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan satu itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau satu rakaat satu kali kita melaksanakan sholat, seumpama kita melaksanakan 10 kali sehari semalam. Kalau 5 kali sehari semalam kita melaksanakan sholat, seumpama 50 kali sehari semalam kita melaksanakan sholat. Tapi sudah 5 kali, masih juga banyak sekali di antara kita yang melalaikan ibadah sholat. Ya, maghrib ya bisa sudah mulai. Nah, panjang waktu akhirnya ketiduran. Masuk subuh, as-salatu khairun minan naum, tapi susah untuk bangun. Akhirnya yang bisa dikerjakan hanya beberapa waktu saja. Inilah penyakit-penyakit yang terjadi pada diri umat Islam. Padahal sholat ini adalah dasar utama diterimanya amalan-amalan kita yang lain. Oleh sebab itu para jamaah sekalian bermakmur, dijaga kita punya sholat 5 kali sehari semalam ini. Ini kewajiban yang Allah titipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk kita tegakkan. Jangan kita tinggal walaupun sesaat, walaupun 1 kali, kecuali kita ada uzur mungkin, diantaranya wanita. Kalau wanita ada uzur, ya dia tidak bisa melaksanakan sholat karena ada halangan. Tapi lah tidak ada halangan, kecuali mungkin dia pingsan atau dia sakit. Bagaimana caranya? Diqadha dia punya sholat, jangan tidak diqadha sholatnya. Ini sebagian ulama menguatkan bahwa mengqadha sholat itu wajib hukumnya, karena kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat adalah merupakan kewajiban yang akan dituntut nanti oleh Allah kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang, ini mungkin pengaruh dari pemahaman fikihnya yang masih kurang. Ya, saya melihat ada orang-orang yang ketika berwudu, wudunya masih kurang pas. Wudunya masih kurang pas. Ya, wababus sholat al-wudu. Pintunya sholat itu adalah wudu. Ya, mungkin saja ada bapak-bapak yang pakai baju baru, dia tidak tahu kalau sholat itu wudunya harus sempurna, tidak mikir baju baru atau baju lama, disingkirkan bajunya, berwudu sampai ilal mirfaqain, sampai ke siku. Ada yang hanya sampai di sini saja, wudunya hanya sampai di sini. Nah, karena mungkin pakai baju kayak saya ini agak susah naik ke atas. Kamu udah sampai di situ, udah sampai. Karena ayatnya
jelas. Ilal mirfaqain, sampai ke siku. Ibu-ibu, kalau wudu sampai ke siku kalau pas di tangan. Bahkan kalau kita lebihkan, itu malah bagus. Bagaimana cara melebihkan? Nah, ini Nabi mengatakan, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran mu'ajjalina min athar wudu. Umatku nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan wajah yang bercahaya. Disebabkan karena air wudu yang mereka lakukan selama mereka hidup di atas dunia. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mau memanjangkan wudunya, memanjangkan cahayanya, faman istata'a minkum an yutimma ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mau memanjangkan cahaya kecemerlangannya nanti di hari kiamat, maka kerjakanlah. Maksudnya apa? Misalnya kata ulama, kalau kita berwudu batasnya adalah siku, silahkan kita tambah lagi dengan syarat 4 jari. Kita lewatkan dari situ. Insya Allah ini akan bercahaya nanti di hari kiamat. Kalau kemudian kaki batasnya sampai di mata ilal ka'bain, naik ke betis, mudah-mudahan akan bercahaya sampai di betis nanti. Kalau wajah, ini biasa mungkin ya kalau kita di sini sudah ada keran sudah enak ambil kuat semua. Ini kalau ambil dari gali masuk seperti ini saja ini tidak sah. Ya, ini baru dari 40-nya masih ada juga yang salah-salah. Masih ada yang salah-salah. Untung-untung kalau kita zaman dulu sekolah MDA, sekolah sore zaman dulu, betul-betul dulu kita tegas. Bagaimana cara wudunya? Diajarkan untuk kalau salah disuruh ulang. Tapi kalau yang tidak belajar sama sekali, inilah pentingnya anak-anak kita diikutkan di RPG supaya mereka akan diajarkan tata cara wudu, termasuk tata cara sholat. Ya, sholatnya masih banyak yang salah. Ketika mau mau tasyahud, tidak ada yang tidak membengkokkan dia punya jari, masih meluruskan. Itu salah dalam tata cara. Orang mau melamar pekerjaan saja ada aturannya. Apalagi dalam beribadah kepada Allah, ada aturan fikih yang harus kita ikuti. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan upaya kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Semoga dengan menyempurnakan amalia-amalia ibadah sholat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka kemudian amalia-amalia kita yang baik nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya secara pribadi juga mengingatkan pada diri saya sendiri untuk memperhatikan sholat, memperhatikan ibadah sholat. Dan ini senantiasa diingatkan juga kita sama orang-orang tua kita dahulu. Sholat nak. Ya, bahkan disiram kita dengan air sama orang tua kita kalau kita tidak bangun sholat. Rupanya memang sholat ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendidik manusia. Baik dia anak kecil, remaja, orang tua yang sudah tua sekali, cara terbaik untuk membina akhlak adalah dengan memperhatikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendatangkan juga bagi kita semuanya terkait dengan peristiwa penting yang terdapat di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan kemudian hikmah-hikmah apa yang terkandung dalamnya. Dan yang terpenting adalah perintah salat kita tetap tegakkan siapapun yang mengenai diri kita. Kata ulama, perintah salat ini adalah sangat berat, tapi ringan tapi berat tapi ringan. Beratnya tidak boleh ditinggalkan sama sekali kalau tidak ada uzur. Ringannya adalah kalau kamu tidak mampu melakukan berdiri, duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring dengan mengerlikkan mata, tidak mampu mengerlikkan mata dengan hati, sudah pun tidak bisa dengan hati, tetap lagi diapakan? Disolatkan
sampaikan bersama-sama. Mudah-mudahan ingin bisa sampaikan. Aku qauli hadza. Oh, sekalian kita tutup dengan doa. Oh iya, Masya Allah. Baik, sesi terakhir. Mudah-mudahan anak kita ini ya. Ini ada 5 amplop nih, ya. Wah, sudah siap menjawab pertanyaan Ustaz. Oke? Ada putrinya ada juga? Ada. Putrinya siap ya? Putrinya 2, putranya 3 amplop. Oke? Nah, untuk yang putra dulu. Pertanyaannya, yang turun kepada Nabi 2 malaikat, sebutkan 2 malaikat itu. Rasain, nggak perhatikan tadi. Maju yang bisa jawab. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Sini. Ayo maju. Sini. Ayo. Sini. Namanya siapa? Jibril dan Mikail. Kaget Ustaz, ada namanya Jibril di sini. Halus. Benar ya? Mereka nama Jibril dan Mikail. Alhamdulillah. Dapat amplop dia. Baik, pertanyaan yang kedua. Tuan aku ini, ya. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2 perjalanan. Ya. Perjalanan Isra sama Mi'raj. Jelaskan apa itu Isra dan jelaskan apa itu Mi'raj. Ayo, buka Mbak Google. Ayo. Jawab dulu, gak perhatian. Gak bisa dapat? Gak dapat? Baik. Ustaz mau tanya yang berikutnya. Tempat Nabi Isa alaihissalam lahir disebut apa? Ada yang bisa? Yang bisa maju? Kalau tidak bisa saya sampaikan ke putri. Yang putri, ayo maju. Ya, disebut apa tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam? Maju. Maju nggak? Sini, maju. Alah. Namanya siapa? Fendi. Tempat Nabi Isa dilahirkan disebut apa? Baitullah 100. Alhamdulillah. Masih ada 3. Berikutnya yang laki-laki. Yang laki-laki ini, Nabi melihat orang yang memecahkan kepalanya dengan batu. Itu siksaan bagi orang-orang yang apa? Baik. Untuk siapa? Namanya siapa? Dewi. Kelas berapa? 3 SMP. Bapaknya ada di sini? Mana? Itu siksaan bagi orangnya apa itu? Tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak mengerjakan sholat 5 waktu, benar? Alhamdulillah. Tinggal 2 untuk putri, 1 lagi. Ya, anak-anakku semua yang putri dengarkan baik-baik pertanyaan selanjutnya. Ya, siapa nama wanita
yang menjadi tukang sisir anak Fir'aun. Aduh, Allah, boleh Namanya siapa? Syafia Rahman. Syafia Rahman. Bagus namanya ya. Siapa nama itu? Nama tukang sisir anak Fir'aun siapa namanya? Wasita. Masyito, benar? Masya Allah, pandai. Soleha. Wah, ayatnya ada sini. Tanda. Tidak semua. Dua laki-laki dan perempuan. Ini mau. Ada aja ya. Nanti amplopnya tak cukup isinya untuk dikasih sama ibu-ibu. Lalu bagus itu istilahnya tulisan Honda, Astrea misalnya ya. Oke, atau Scoopy ya. Baik, rebutan putra atau putri yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Oke. Peristiwa Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah di dalam dua surah. Surah apa kedua surah tersebut? Wah. Ayo, siapa berani maju? Surah apa? Ibu-ibu boleh bantu tak apa-apa lah. Bagus. Surah apa? Ayo. Halo. Ada orang? Makanya jangan tengok TikTok terus. Tadi saya. Allahu Akbar. Ayo siapa yang bisa? Ayo kalau ada bisa, kita batalkan sholat. Sholat terakhir. Siapa yang hafal doa tasyahud akhir? Lahir. Oh. Yang gimana Ustaz? Begini nih. Alhamdulillah ya baju. Enggak, dari sama? Hah? Oke. Sekarang Ustaz mau dengar. Silakan baca doa tasyahud akhir. Silakan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa? Kelas 6. Dekat gimana? Di sini. Siapa gurunya? Calon ustaz di masa yang akan datang. Baik. Sudah disampaikan semua amanah 5 amplop. Mudah-mudahan walaupun amplopnya kecil, isinya besar. Benar ya. Mari sama-sama kita berdoa untuk menyempurnakan pengajian kita pada malam hari ini. Ala hadhihi dunia wa ala niyatin salihah. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا يا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.